Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linia Akrima. Saya dari kelompok 8, mata kuliah media berbasis teknologi. Di sini saya akan menjelaskan materi IPS dan dengan gambar animasi di samping. Perkenalkan, nama saya Elsa Ningtyas dari kelompok 8, ingin menyampaikan materi tentang IPS dengan gerak animasi di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Firman dari kelompok 8 mata kuliah media pembelajaran berbasis teknologi. Hari ini saya akan menjelaskan materi matematika dengan animasi gerak di samping. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kristina Maharani dari kelompok 8 ingin menyampaikan materi matematika dengan animasi di samping ini. Hai anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hari ini kelihatannya kalian pada semangat ya belajarnya. Nah, anak-anak, hari ini ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar materi apa ya? Nah, betul, hari ini kita akan mempelajari materi keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Nah, baik, materi yang akan disampaikan hari ini ada 3. Yang pertama tentang keragaman suku bangsa, yang kedua budaya Indonesia, dan yang ketiga kesatuan dalam keberagaman. Di sini kita akan membahas tentang keragaman suku bangsa. Keragaman suku bangsa terdapat 2. Yang pertama Bhinneka Tunggal Ika, dan yang kedua suku bangsa di Indonesia. Nah, pengenalan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak di sini ada yang sudah tahu nggak apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Jadi, Bhinneka Tunggal Ika yang melambangkan kesatuan. Tahukah anak-anak semua bahwa suku bangsa di Indonesia berjumlah lebih dari 100 suku bangsa? Nah, meskipun budaya bangsa kita sangat beraneka macam, tetapi tetap juga kita satu, yaitu Kesatuan Bangsa Indonesia. Nah, ini merupakan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang suku bangsa di Indonesia. Anak-anak semua pasti pada penasaran kan, berapa banyak sih suku bangsa yang ada di Indonesia? Untuk itu silahkan dilihat di papan tulis ya. Nah, yang pertama ada Pulau Sumatera. Tentunya pulau ini terdiri dari beberapa daerah, ada Pulau Aceh, Batak, Karo, dan lain-lain. Dan yang kedua ada Pulau Jawa. Pulau Jawa ini termasuk pulau yang luas juga loh. Ada Pulau Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan sekitarnya. Selanjutnya ada Pulau Kalimantan. Nah, anak-anak semua, Pulau Kalimantan ini terdiri dari 4 pulau. Artinya Kalimantan ini sangat luas. Selanjutnya ada Pulau Sulawesi dan Pulau Papua. Nah, kemudian ada Pulau Bali. Pulau Bali ini hanya terdiri dari 1 daerah. Ada juga Kepulauan Maluku. Kepulauan Maluku terdiri dari beberapa daerah. Ada Aru, Buru, Galela, dan lain-lain. Anak-anak bisa melihat sendiri di papan tulis ya. Dan yang terakhir ada Kepulauan Nusa Tenggara. Kepulauan Nusa Tenggara ini terdiri dari banyak daerah juga. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada religi dan keagamaan. Karena di Indonesia ini memiliki pulau yang banyak, jadi di setiap daerah itu pasti memiliki upacara, baik dari perkawinan, kematian, dan upacara kelahiran itu pasti berbeda-beda dari setiap daerah yang melaksanakan suatu upacara tersebut. Baiklah anak-anak, mungkin materi yang disampaikan oleh Ibu sampai sini saja. Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu yang asing, yaitu Ibu Elsa. Baiklah, langsung saja di sini Ibu akan melanjutkan materi dari Ibu Lenia Akrima. Nah, di sini ada tari, dapat dilihat di papan tulis ya, anak-anak. Nah, di sini dan ada juga alat musik daerah. Alat musik daerah digunakan untuk mengiring tarian adat dan lagu daerah. Berikut adalah gambar beberapa alat musik daerah ya anak-anak.
Nah, ada juga rumah adat. Setiap daerah di Indonesia memiliki rumah adatnya sendiri. Rumah adat di setiap daerah memiliki ciri khas. Ayo perhatikan contoh-contoh rumah adat di Indonesia pada gambar di bawah ini ya anak-anak. Dan ada juga beberapa pakaian adat di papan tulis ini. Nah, di sini ada kesatuan dalam keragaman. Kesatuan dalam keragaman ini terbagi menjadi dua, menghargai keragaman budaya Indonesia dan manfaat kesatuan. Menghargai keragaman budaya di Indonesia, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebudayaan di daerah yang beraneka ragam memperkaya kebudayaan nasional. Kebudayaan adalah salah satu ciri khas suatu bangsa. Kita harus melestarikan dan bangga terhadap kebudayaan kita. Nah, dan manfaat kesatuannya adalah rasa dan sikap persatuan dan kesatuan bagi masyarakat Indonesia sangat diperlukan untuk mencapai kejayaan bangsa. Sikap persatuan akan dapat meringankan suatu permasalahan dan percepatan selesainya suatu pekerjaan. Nah, di akhir pembelajaran ini ada ibu kasih tugas ya anak-anak, bisa kalian lihat di papan tulis dan kalian catat di buku tugasnya masing-masing lalu dikumpulkan minggu depan. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kristina Maharani. Kali ini saya akan mengajarkan materi selanjutnya, yaitu materi matematika tentang volume kubus dan balok. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pelajarannya. Menentukan volume kubus dan balok. Baik, anak-anak coba lihatlah gambar di layar. Di sana menampilkan kubus dan balok. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak barang-barang di sekitar yang menampilkan bentuk balok dan kubus. Apakah untuk anak-anak pernah menghitung volume benda kubus dan balok tersebut? Pasti anak-anak ada yang berpikir, apa manfaatnya mempelajari volume dari suatu benda? Nah, mempelajari volume itu anak-anak bermanfaat untuk mengetahui ukuran suatu benda. Dan salah satunya yaitu bisa dijadikan tolak ukur. Juga untuk membandingkan ukuran volume benda yang tidak sejenis seperti balok dan kubus. Jadi, kita bisa mengetahui mana yang lebih besar antara bangun ruang satu dengan yang lainnya. Nah, karena sudah memahami hal tersebut, mari kita masuk ke pembahasan selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Adi Firman akan melanjutkan materi dari Ibu Kristina tadi. Baik anak-anak, coba perhatikan gambar di layar ini sudah menampilkan tentang contoh yang akan saya bahas supaya anak-anak bisa memahami seperti apa menghitung kubus dan balok menggunakan cara yang mudah, yaitu menghitung menggunakan kubus satuan. Langsung saja kita ke contohnya. Anak-anak, coba lihat contoh pertama. Ada kubus kecil dan diketahui di bagian sebelah kanannya adalah bahwa volume kubus tersebut adalah sama dengan 1 cm kuadrat. Anggap saja begini, anak-anak, 1 kubus itu sama dengan 1 cm kuadrat, sehingga mudah untuk memahaminya. Baik, mari kita lanjut ke bangun ruang yang di bawahnya. Melalui gambar tersebut bisa dilihat kalau bangun ruang di samping ada balok yang disusun menggunakan kubus yang sama dengan gambar yang ada di atasnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya cukup mudah kok anak-anak, yaitu dengan cara menghitung berapa kubus yang ada di sana. Kalau diperhatikan, ada 4 kubus kecil penyusun balok tersebut, sehingga volumenya sama dengan 4 cm kuadrat.
Baik anak-anak, kita ke contoh selanjutnya yang ada di bawahnya. Ada bangun ruang balok lagi, tapi kali ini ada perbedaan dari gambar yang sebelumnya. Persamaannya hanya ditetap menggunakan kubus kecil yang digambar pertama, yang melambangkan satu kubus sama dengan 1 cm kuadrat. Di mana perbedaannya? Pertama, ada tumpukan kubus lain di atasnya. Dan yang kedua, ada tumpukan kubus di belakangnya. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau di bagian yang terlihat, mudah saja anak-anak untuk menghitungnya, tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Selesai. Kalau anak-anak menggunakan cara itu, tidak bisa menghitung tumpukan kubus di belakangnya karena tidak terlihat. Caranya bagaimana untuk menghitung ini anak-anak? Pakai rumus perkalian. Coba lihat gambarnya lagi. Terdapat tumpukan kubus ke atas dan ke belakang. Bagian bawah balok dan yang terlihat dulu, dan dihitung 3 kubus di baris itu. Sekarang ada berapa tumpukan dari atas ke bawah anak-anak? 3 tumpuk dari bawah ke atas. Bagaimana dengan yang dari depan ke belakang? Ada berapa tumpukan di belakangnya? 2 tumpuk dari depan ke belakang. Apa manfaatnya mengetahui ini anak-anak? Kita jadi tahu bagaimana cara menghitung volumenya. Seperti yang saya singgung sebelumnya, ada 3 baris bawah bagian depan balok tersebut. Itu tinggal kita kali 3, dan setelah itu kita kali 2. Kenapa dikali 3 dan 2? Karena 3 mewakili 3 tumpukan dari bawah ke atas, dan 2 mewakili tumpukan dari depan ke belakang. Maka cara hitungnya adalah 3 kali 3 kali 2 sama dengan 18 satuan kubus. Dan 18 satuan kubus ini sudah mewakilkan dengan seluruh kubus yang ada di depan dan di bagian belakang yang tidak terlihat di belakangnya. Karena seperti di awal tadi 1 kubus sama dengan 1 cm kuadrat, maka 18 satuan kubus sama dengan 18 cm kuadrat. Selesai. Baik anak-anak, saya ada soal di sini untuk menguji pemahaman kalian sampai sejauh mana terkait materi yang sudah saya ajarkan. Terdapat 2 soal, silahkan dikerjakan, nanti dikumpulkan kapan akan diinfokan lagi anak-anak. Baik, itu saja untuk pembelajaran hari ini saya akhiri. Sampai jumpa lagi. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.